Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mereview mengenai materi pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan sivik dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejarah perkembangan kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 1957 dikenal dengan istilah sivik. Penerapan sivik sebagai pelajaran di Indonesia mulai pada tahun 1961. Kemudian diubah namanya menjadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1975 Pendidikan Kewarganegaraan diubah lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Keagamaan, namanya itu menjadi PMP, yaitu Pendidikan Moral Pancasila. Pada tahun 1994 PMP diubah lagi menjadi PPKN, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada masa reformasi pun adanya perubahan, yaitu penamaan PPKN menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Jadi sejarah singkatnya itu seperti itu, sejarah perkembangan sivik dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Ya, yang kedua mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila di sini dijadikan panduan, pedoman atau landasan untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kehidupan kita di Indonesia ini diatur oleh Pancasila. Jadi segala kehidupan kita itu harus mencerminkan Pancasila, karena Pancasila sendiri mengandung makna yang menyangkut warga negara Indonesia. Semua aspek kehidupan warga negara Indonesia itu diatur oleh Pancasila. Yang ketiga mengenai negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Jadi negara yaitu sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan oleh pemerintahan yang sah. Nah, kemudian sebuah negara juga bisa dikatakan sebuah negara jika negara tersebut memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat. Yang pertama, negara itu harus memiliki wilayah. Kedua, adanya rakyat. Jadi adanya rakyat yang menetap di suatu wilayah tersebut. Dan yang ketiga, adanya pemerintah. Jadi sebuah negara harus ada yang memerintah atau yang mengayomi atau yang mengatur masyarakat tertentu atau masyarakat tersebut yang tinggal di wilayah tertentu. Nah, jika sebuah negara tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebuah negara. Keempat, mengenai identitas nasional. Jadi identitas nasional itu ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki oleh suatu negara untuk membedakan negara satu dengan negara lainnya. Nah, identitas nasional itu jadi sebagai pembeda ya negara satu dengan negara lainnya. Indonesia sendiri mempunyai identitas nasional. Seperti yang pertama, bendera merah putih. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda dengan semboyannya Pancasila. Yang keempat, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebuah negara penting adanya jati diri atau identitas yang dimiliki. Karena adanya identitas nasional, sebuah negara akan dikenal oleh negara lain dan diakui oleh negara lain. Jika sebuah negara tidak mempunyai identitas, maka sebuah negara tersebut tidak akan diakui dan tidak akan dikenal oleh negara lain seperti itu. Karena itu, bangsa Indonesia sendiri mempunyai identitas supaya negara Indonesia bisa dikenal oleh negara lain. Ya, yang kelima mengenai warga negara atau hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Jadi warga negara yaitu penduduk atau masyarakat yang tinggal di suatu wilayah
yang mempunyai hubungan antar negaranya. Kemudian, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban atas negaranya. Yang pertama, hak sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan kesetaraan di mata hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan. Yang ketiga, hak untuk memeluk agama. Yang keempat, hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan hak-hak lainnya. Selain hak, ada juga kewajiban sebagai warga negara terhadap negaranya. Yang pertama itu hak untuk membela negaranya. Yang kedua, hak untuk mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Indonesia. Kemudian, kewajiban untuk mempertahankan ketahanan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi, warga negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas negaranya, di mana harus dipenuhi namanya hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negaranya. Keenam, mengenai negara hukum. Ya, kita bisa lihat sendiri bahwasannya Indonesia itu terkenal dengan negara hukumnya ya. Jadi segala penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakatnya maka akan diadili, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang dia langgar. Akan tetapi terkadang kita juga melihat hukum di Indonesia sendiri terkadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu. Namun sebagai negara hukum akan tetap memberikan sanksi atau hukuman kepada warga negaranya yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Ya, yang ketujuh mengenai hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu wajib kita hormati ya, karena hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia atau individu. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita pun harus wajib namanya menghargai hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia itu ada berbagai macam. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asas sosial. Yang ketiga, hak asas ekonomi. Yang keempat, hak asas kebudayaan. Yang kelima, hak asas hukum. Nah, di mana banyak sekali warga negara kita di Indonesia yang terkadang melanggar namanya hak asasi manusia terhadap orang lain. Adanya pelanggaran HAM ini mungkin banyak sekali faktor yang terjadi sehingga masyarakat atau orang-orang tersebut melakukan pelanggaran HAM. Contohnya seperti faktornya itu seperti faktor ekonomi, faktor teknologi yang semakin maju ini terkadang membuat seseorang itu melakukan sebuah pelanggaran, contohnya seperti pelanggaran HAM, pelecehan dan lain sebagainya. Ya, yang ke-8 itu mengenai demokrasi. Ya, di Indonesia sendiri sistem pemerintahnya itu demokrasi ya, di mana pemerintah juga memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memberikan pendapat untuk menentukan suatu hukum. Jadi bukan pemerintah yang di atas saja untuk menentukan suatu hukum, tetapi masyarakat juga ikut andil dalam menentukan hukum. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu yaitu dari rakyat, oleh rakyat, ya untuk rakyat. Jadi semuanya dari rakyat, awalnya dari rakyat, kemudian oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kembali lagi kepada rakyat. Ya, jadi pemerintah itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memberikan aspirasi atau menentukan suatu hukum. Jadi adanya penentuan suatu hukum ini adanya musyawarah bersama. Jadi bukan kalangan atas aja, tetapi kalangan bawah seperti masyarakat pun ikut andil dalam hal tersebut. Ya, yang ke-9 mengenai ketahanan nasional. Ya, jadi ketahanan nasional ini suatu bangsa yang mempunyai keuletan atau ketangguhan untuk mengembangkan pertahanan di Indonesia. Jadi adanya ketahanan nasional ini untuk menghindari ancaman serangan dari dalam maupun dari luar. Ya, yang ke-10 ini mengenai multikulturalisme, di mana
multikulturalisme adalah istilah untuk menjelaskan atau menggambarkan pandangan kehidupan dunia atau negara, di mana multikulturalisme ini menggambarkan banyak sekali kultur di sebuah negara, atau sebagai multikulturalisme ini adanya penerimaan suatu budaya. Seperti Indonesia sendiri, banyak sekali kultur, budaya, bahasa, agama, dan banyak lagi, di mana adanya multikulturalisme ini menggambarkan, contohnya seperti Indonesia menggambarkan banyak sekali perbedaan, akan tetapi dengan perbedaan ini tidak membuat Indonesia terpecah. Maka dari itu, jangan sesekali perbedaan itu membuat sebuah negara itu hancur, terpecah belah, akan tetapi harusnya sebagai negara yang mempunyai banyak sekali perbedaan itu mencerminkan dengan sebuah negara yang rukun, aman, damai, dan tentram. Ya, yang terakhir ini mengenai konstitusi. Ya, jadi konstitusi itu adalah peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya seperti yang tertulis itu seperti undang-undang. Jadi peraturannya itu ada yang tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, mungkin cukup sekian review kali ini. Semoga review tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.